Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa bihadza yu'lam, dan dengan ini dapatlah diketahui anna al-ubudiyyah, bahwasanya ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah, apapun bentuk ibadah tersebut, dari puasa, ya, salat, sedekah, mengaji, menimba ilmu, menyambung silaturahmi, ya, berbuat kebaikan kepada seluruh manusia, segala macam bentuk ibadah ini bijami'i anwa'iha, dengan segala macam jenisnya, raji'atun ila muqtadayatil asma'i was sifat, semuanya akan kembali, ya, akan kembali dengan ilmu seorang hamba atas segala macam bentuk konsekuensi yang telah daripada sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Subhanallah. Walihada fa innahu yata'akkadu, oleh karena itulah jelas sangat pasti ditekankan, ala kulli abdin muslim, hendaklah setiap hamba, setiap muslim, an ya'rifa rabbah, mengenal Tuhannya, wa ya'rifa asma'ahu wa sifatihi, hendaklah dia mengenal nama-nama Tuhannya dan mengenal sifat-sifat Tuhannya, ma'rifatan sahihatan salimah, ilmu yang benar, pengetahuan yang lurus, yang selamat daripada segala macam kerancuan. Karena sebagian orang hafal nama-nama Allah, hafal asma'ul husna, dilagukan, didendangkan, ditabuhkan padanya tabuh-tabuhan, ya, diteriakan, dilantunkan dengan suara yang indah, kadang dicampur musik dan seterusnya, tapi tidak paham apa yang dia ucapkan. Subhanallah. Dan tidak paham apa konsekuensi yang terlahir daripada semua sifat-sifat tersebut. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-maliku al-quddus as-salam. Allahu akbar. Setiap nama-nama ini mengandung makna yang dalam. Wallah, dialah Allah, makna Allah saja kita bahas, makna Allah dzul uluhiyah, dialah pemilik ibadah yang hanya berhak diberikan kepadanya ibadah apapun yang kita lakukan. Itu makna Allah. Jangan sampai diberikan apapun bentuk ibadah kepada makhluk. Salatnya karena ustadznya ganteng, ngajinya karena bacaan Qur'annya indah, ya, datang kenapa kajian supaya nanti bisa selfie. Semuanya akan lebur ketika dia paham mana Allah. Baru satu nama saja, Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah, makna Allah dzul uluhiyah, pemilik ibadah. Subhanallah. Maka tak lagi dia pusing dengan selfie-selfie, bukan salafi, bahkan selfie. Di mana-mana selfie, naik pesawat selfie, depan Ka'bah selfie, semua selfie, melontar jumrah selfie, sambil melontar jumrah. Subhanallah. Mana-mana Allah dalam dirinya, tak paham. Baru satu makna saja, Wallahu alladzi la ilaha illahu, ya, Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, dialah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih di dunia ini, semua dapat kasihnya. Hatta orang-orang kufar yang menyembah batu, yang menyembah kayu, subhanallah, tetap dapat kasihnya tanpa pilih dan dipilah di dunia. Tapi Ar-Rahim, dia hanya berikan sayangnya kepada hamba yang beriman di negeri akhirat sana. Subhanallah. Lihatlah rahmat Allah tabaraka ta'ala yang tak pernah sekalipun kita dapat menghitungnya. Subhanallah, nikmat yang begitu besar pada diri kita saja. Kalau kita pikirkan nikmat mata, berapa satu mata? Allahu Akbar. Sakit mata, antum pakai kacamata aja, harga kacamata paling murah 300.000, 500.000. Itu masih pakai kacamata. Bagaimana kalau operasi mata, operasi katarak? Berapa Pak Joni operasi katarak? Kabur-kabur, dikelupas kulit mata yang mengotori matanya, 3 juta, 4 juta. Subhanallah. Kita orang kaya, dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, alangkah kayanya kita. Subhanallah.
tak dapat kita hitung nikmatnya. Kata Allah, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dia telah limpahkan kepada kalian semua nikmatnya, baik nikmat yang tampak oleh kalian, yang tidak tampak, semua dia limpahkan. Subhanallah, ya, indah, begitu indahnya segala macam nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Bentuk tubuh kita yang begini indah, sempurna. Bayangkan andai kata telinga kita dibuat bagaikan kelelawar. Subhanallah, tak ada orang mau lihat kita. Subhanallah. Bayangkan andai kata diberi kita buntut sebagaimana kera, sempurna. Nikmat yang sempurna Allah berikan. Bayangkan andai kata tubuh kita semua ditumbuhi oleh bulu-bulu bagaikan ya kingkong. Tak ada orang mau dekat dengan kita. Subhanallah. Nikmat yang zahir, apalagi nikmat yang batin berupa nikmat kesehatan, ilmu, iman, la haula wala quwata illa billah. Maka semuanya akan terlahir daripada ilmu kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tadi baru kita jelaskan berapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ilmu yang akan kita bahas dalam kitab ini semua nama-nama Allah yang 130 lebih akan kita bahas dalam kitab ini. Setiap nama akan kita rinci, tapi tunggu masanya insyaallah tabaraka taala. Kita harus belajar mukaddimah dulu, panjang-panjang. Kalau enggak sabar cabut antum, enggak dapat ilmunya. Ini semua hanya mukaddimah belaka. Allahu akbar. Ya. Kembali kepada kitab ini. ولهذا فإن يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربه ويعرف أسماءه وصفاته ma'rifatan sahihatan salimah. Hendaklah setiap hamba ditekankan mengenal Allah, Tuhannya, nama-namanya, sifatnya, informasi yang benar, informasi yang lurus, ilmu yang sahih. Sebagian orang salah kaprah dalam memahami nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Sebagian menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Tangan Allah seperti tangan saya. Ini menyimpang. Ya. Bersemayamnya Allah sebagaimana bersemayam saya, ini menyimpang. Ahlu tasbih sebagian menolak sifat-sifat Allah tabaraka taala. Tidak, Allah tidak bersemayam, tidak, Allah tidak berwajah, tidak, Allah tidak memiliki tangan, tidak. Ini semua penyimpangan-penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Subhanallah. Akhirnya dia takwilkan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tidak sesuai dengan akalnya. Allahu akbar. Dijadikan akalnya di depan, semua firman Allah di belakang akalnya. Menyimpanglah mereka ahlul kalam dalam bab ini. Subhanallah. Jadi harus mengetahui dan mengenal dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, yang selamat daripada segala macam penyimpangan. Penyimpangan ahlu ta'til, penyimpangan ahlu ta'wil, penyimpangan ahlu tahrif dalam bab asma' sifat. Subhanallah. Wa an ya'lama anna ma tadammanathu, wa an ya'lama ma tadammanathu, hendaklah dia mengenal apa yang terkandung dalam setiap sifat. Wa atharaha, apa dampak efek setiap sifat tersebut, baik yang kembali kepada Allah maupun kembali kepada makhluk. Dia kenali. Ketika dia tahu innallaha huwar razzaq, Allah pemberi rezeki, tak takut menghadapi kehidupan. Di PHK hari ini dia santai, besok saya cari kerja yang lain. Rezeki Allah luas, rezeki Allah luas, kenapa takut? Subhanallah. Dia yakin rezekinya tidak akan dimakan oleh orang lain. Dia tahu Allah memberi rezeki. Tak peduli kata orang dia dikerjai, disantet, kata orang ya dia itu dibuat makanannya berulat, segala macam apa kata orang dia tak peduli. Berapa banyak orang selalu demikian. Tak laku jualannya, ini ada yang ngerjai ini. Tak laku rumah makan, ini ada yang ngerjai ini. Tak akan mungkin rezeki Anda dimakan oleh jin, dimakan oleh tetangga sebelah, tak ada. Subhanallah. Semua benar-benar sempurna Allah berikan kepada setiap orang rezekinya. Kadang-kadang seorang istri minta suaminya ceraikan madunya, maka kata Rasulullah SAW, wala tatlubul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa ma fi ina'iha. Jangan sampai seorang itu menuntut suaminya menceraikan madunya untuk menelangkupkan periuknya, supaya slip gajinya untuk dia sendiri. Subhanallah. Tidak, apa yang kau makan itu rezekimu. Apa yang dia makan rezekinya, tak pernah tertukar. Suami hanya berikhtiar mencari, suami hanya berikhtiar membagi. Subhanallah. Ini akidah.
Gimana? Mantap nggak? Mantap. Mantap. Jadi nggak ada letoy-letoy, lepoh-lepoh, nggak ada. Alah, payah cari kerja, nggak. Subhanallah. Innallaha huwar razzaq. Datang berbagai macam bentuk perintah-perintah yang bertentangan agama. Jangan sholat pada waktunya, jangan kerjakan sholat, jangan ini, jangan ini. Tinggalkannya semua. Rezekiku ada di atas. Rezeki kita di langit, bukan di bumi. Siapa yang berkata? Allah. Wa fis samai rizqukum. Di atas langit sana rezeki kalian. Dibuat muktamar oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang ateis, orang-orang yang ingkar Tuhan, ingkar agama, sebagai mereka orang yang beragama Islam. Kita harus batasi. Bumi ini jika tidak dibatasi kelahiran, musibah besar. Di Mesir pernah terjadi pada tahun 90-an, saya lupa 98 mungkin. Dibuat muktamar, andai kata tidak dibendung kelahiran manusia di bumi ini, nanti orang akan kekurangan makan, kekurangan rezeki, tak sesuai. Lebih banyak kelahiran manusia dibandingkan rezeki yang ada di bumi. Maka setiap anak, muncullah program apa? KB. 2 anak saja cukup. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, keluarga sejahtera 2 anak. Siapa bilang? Subhanallah. Ini akidah. Seolah-olah bumi ini tak akan mungkin dapat memberi makan makhluk di atasnya. Padahal Allah mengatakan rezeki bukan di bumi. Di mana rezeki kita? Atas. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana rezeki kalian. Apa kita takut? Subhanallah. Ya, takut tak makan, takut masa depan yang suram, takut gagal dalam kehidupan, dalam usaha. Enggak. Subhanallah. Ini baru nama apa tadi? Razak saja. Sebagian orang malah salah menyimpangkan nama-nama Allah supaya dia kebal senjata, tak mempan dibacok, berzikir 50.000 kali. Ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi. Ya Qawi Jalla Jalaluh, Ya Qawi tak ada itu semua. Subhanallah. Kebal dia ketika itu, iya, tapi bukan gara-gara zikirnya Ya Qawi. Syaitan, iblis, jin yang menyimpangkannya. Subhanallah. Kalaulah itu ilmu dari Rasulullah dan Rasulullah SAW mengetahuinya, akan diajarkan kebaikan itu kepada sahabat, sehingga perang Badar tak perlu bawa pedang. Cukup modalnya apa? Ya Qawi, ya Qawi. Perang Uhud tak akan ada sahabat yang terbunuh. Modalnya apa? Ya Qawi, ya Qawi. Ini semua kesyirikan. Ya dan billah. Subhanallah. Kadang di YouTube, ya, kita lihat banyak orang-orang yang subhanallah, katanya tak takut mati. Kenapa? Semuanya dia pakai ilmu kebal, gergaji, apalagi dibuatkannya, ya. Yang untuk bor itu untuk nusuk dinding, untuk tangannya kan salah penempatan. Subhanallah. Ya, nih lihat lehernya digini-gini kan. Ya ilahi Rabbi, salah penempatan. Itu pisaumu untuk kurban nanti. Subhanallah, bukan ke lehermu. Ada yang makan kaca, bagus makan kacang. Subhanallah. Ini hebat. Tidak. Yang lebih dahsyat katanya ini ilmu putih. Kenapa? Ini dengan zikir nih, ini dengan puasa ini. Semuanya batil. Ini penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Subhanallah. Kadang-kadang dipahami salah. Ya Razak, ya Razak, supaya dapat rezeki, lancar usahanya, diam di masjid dari pagi sampai sore, berzikir aja ya Razak, ya Razak, ya Razak. Kau keluar dari masjid, kau cari rezeki, cari nafkah, berikhtiar, cari sebab. Boleh sambil engkau mencari rezeki, kau pacu mobilmu, kau pacu taksimu sambil berzikir, ya Razak urzuqni, ya Razak urzuqni. Berusaha. Subhanallah. Ya, nelayan harus berikhtiar pergi ke laut, boleh sambil dia memancing, ya Razak urzuqni. Ini diam di rumah, ya Razak, sampai berulat pun tak akan mungkin dapat ikan. Subhanallah. Ini cara memahami yang salah. Tidak
Tidakkah Anda melihat berapa banyak di rumah-rumah makan ditempel ayat apa? 1000 dinar. Subhanallah. Pernah saya ke Jawa, ada seorang kerabat, dipanggil saya Mas Iwan. Dia bilang, cobalah beri saya zikir-zikir supaya hidup saya ini enggak morat-marit. Apa kira-kira zikir yang kita baca-baca? Subhanallah. Ya, kata orang ayat 1000 dinar. Gimana menurut Mas? Subhanallah. Saya terangkan kepadanya, ini ayat bukan untuk ditempel-tempel. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat bukan untuk ditempel-tempel dijadikan jimat. Ini ayat mengisyaratkan siapapun yang bertakwa dijamin Allah taala, dimudahkan usahanya, dimudahkan rezekinya, diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Takwa. Cobalah ikhwatil kiram. Kadang-kadang kita sempit dalam menghadapi dunia ini. Kadang-kadang tak ada uang di kantong. Pernah enggak antum enggak ada uang di kantong? Kayaknya antum enggak pernah ya. Subhanallah. Ada masanya sempit. Ya, tak ada lagi ketika itu putuslah ma'rifat kita. Kayaknya enggak ada lagi, meminjam malu. Ya, apa mau dijual? Mau dijual pun payah, barang-barangnya tak bisa laku cepat. Terduduk, terpakur. Apa yang bisa kita lakukan? Kemana ngadu? Kemana? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sengaja Allah buat kehidupan seperti itu. Ya, kadang-kadang sempit, tak tahu kita kemana lagi mau pinjam uang. Kadang-kadang anak sakit, mau bawa ke rumah sakit, karena macam-macam sebab. Subhanallah. Orang-orang beriman dia enggak sibuk keliling-keliling dunia, ngeluh, ngadu enggak, dia ngadu kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, berlari kepada Allah, ketua pintunya. Subhanallah. Dalam keadaan sempit, ketika itu selalu datang apa? Jalan keluar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kehidupan kita seperti itu. Saya teringat ini cerita bukan saya tapi tentang ayah saya. Boleh cerita? Enggak pernah saya cerita kan? Cerita kita sedikit. Datang surat dari Madinah. Ya. Isyar surat, intinya saya itu diterima di Universitas Madinah. Itu tahun 93. Ya, kira-kira bulan Mei atau bulan Juni datang suratnya. Kemudian di situ disuruh untuk membuat, ya, segera siapkan paspor ini ada berapa syarat-syarat berangkat ke Jakarta. Saya bilang sama saya, Mbak, ini surat. Dia lihat, oh Masya Allah, pening kepala saya. Paspor gimana caranya? Kau harus berangkat cepat, karena saya harus disuruh buru cepat. Kami sudah terlambat 3 minggu, kampus sudah belajar, dan kami itu jauh daripada dunia imigrasi, nggak tahu kita gitu-gitu. Ayah saya semalaman suntuk, dia berpikir, ya Allah, berilah kemudahan, berilah. Subhanallah. Salat subuh, ya, selepas subuh, maka ayah saya berbicara kepada ketika itu teman-teman di masjidnya. Anak saya si Iwan diterima di Madinah. Ini suratnya. Tapi saya nggak tahu ini kemana urusannya supaya cepat paspor ini keluar. Berkata salah seorang, oh itu ketua imigrasi, kepala imigrasi, rumahnya di gang sana, bersuka cipta. Coba datangi. Datang ayah saya ke sana. Subhanallah. Dia bawa surat itu. Kata ketua imigrasi namanya Pak Ghazali. Subhanallah. Datang langsung ke imigrasi. Saya ke imigrasi sebentar saja. Subhanallah. Foto langsung pulang. Asar diantar ke rumah paspor. Subhanallah. Kemudahan. Ayah saya sudah, kemana ini jalannya, kemana pintunya. Subhanallah. Ikhwatil kiram, memang dengan itu kita akan terasa nikmat. Ya. Kalau andai kata kita nggak pernah terjepit, nggak pernah susah, kapan kita merasakan nikmat? Subhanallah. Orang tahu nikmat sehat ketika kapan? Ketika sakit. Orang tahu nikmat kelapangan rezeki ketika sempit rezekinya. Subhanallah. Ya, dan dalam banyak kehidupan Allah selalu berikan kepada orang-orang bertakwa jalan-jalan keluar yang tidak pernah dia duga-duga dari mana. Subhanallah. Kok sampai ke sana jauh kali kita? Kembali ke kitab.
Jadi intinya mengetahui nama-nama sifatnya dengan informasi yang benar. Wa an ya'lama tadammanathu wa atharah, dia paham apa kandungan sifat-sifat ini, apa efeknya kepada Allah, kepada makhluk, wa mujibatil ilmi biha, apa konsekuensi ilmu mengenal nama-nama Allah itu bagi hamba, apa harus dia perbuat. Fa bihadza ya'dhumu hadzul 'abdi, dengan inilah seorang hamba akan benar-benar ya memiliki keberuntungan yang hakiki. Inilah hamba yang beruntung. Wa yakmulu nasibuhu minal khair, sempurna kebaikan yang dia dapatkan.